jadi salah nulis atau sengaja, ahlul bidah sengaja. Karena kalau ada huruf waw jelas Allah meliputi segala sesuatu dan dia di atas segala sesuatu. Dan itu menunjukkan tentang sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar tidak menetapkan sifat al-ulu, mereka hapuskan huruf waw. Kita tahu bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi bermadzhab Hanafi dan pensyarahnya Ibnu Ablis Al-Hanafi juga faqih Hanafi. Tetapi banyak orang-orang Ahnaf yang terpengaruh dengan mazhab Maturidiyah, terpengaruh dengan ilmu kalam, sehingga mereka menolak Allah berada di atas. Jadi ada kemungkinan mereka ketika menasakh perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, ada huruf waw mereka hilangkan. Tapi kalau huruf waw dihilangkan, maknanya jadi kacau. Maknanya jadi muhitun bi kulli syai'in fawqahu, kembali kepada arsy. Allah meliputi segala sesuatu yang ada di atas arsy. Padahal kita tahu makhluk tertinggi apa? Arsy. Segala sesuatu di atas apa maksudnya? Jadi maknanya jadi kacau. Yang benar ini yang benar. Ini yang benar, ada huruf waw. Allah meliputi segala sesuatu dan fawqa kulli syai', berada di atas segala sesuatu. Faham? Faham sampai sini? Ini di sinilah kemudian Ibnu Abil Is Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah membahas tentang sifatul ulu. Sifatul ulu. Baik, kita lanjut. Sifatul ulu, al-ulu, uluullah. Al-uluullah terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut ulu al-qadar atau ulu sya'an, ketinggian kemuliaannya. Itu maksudnya ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut uluwul qahar, ketinggian kekuasaannya, itu maha mendominasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah kalau menentukan, menetapkan, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa membatalkan. Maka uluwul qahar. Yang ketiga uluwul zat, zat Allah di atas seluruh makhluknya. Ini kita bahas tadi. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Allah meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. Kalau untuk yang model pertama, uluwul qadar atau sya'an dan uluwul qahar, ini tidak ada yang mengingkari. Semua menetapkan Allah memiliki uluwul qadar. Maksudnya Allah sangat mulia dan dia termulia daripada yang lainnya. Dan juga Allah maha mendominasi dan semua tahu bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi yang ditetapkan oleh Ahlussunnah yang ketiga yaitu uluwul zat. Zat Allah berada di atas arsy, berada di atas seluruh makhluk. Ini yang ditolak oleh seluruh penolak sifat atau ahlul bidah. Mereka menolak Allah di atas seluruh makhluknya. Padahal dalil begitu banyak. Nanti akan kita jelaskan. Baik dalil akli, dalil nas Al-Quran dan Sunnah, dalil fitrah maupun ijma. Tentu mereka punya syubhat. Ya. Kebanyakan mereka terjebak pada syubhat tajsim. Ya. Taib. Sehingga mereka meyakini bahwasanya Allah tidak di atas. Kalau Allah di atas melazimkan Allah adalah jism. Kalau Allah jism berarti seperti makhluk, berarti tasbih dan macam-macam dengan syubhat-syubhat akal yang lainnya. Adapun ahlul bidah secara umum kita bisa bagi pendapat mereka seperti pertama Jahmiyah. Jahmiyah ada dua model. Yang pertama disebut al-Jahmiyah al-Muta'abbidah atau al-Mutafakkihah. Yang ini mereka berpendapat Allah di mana-mana. Yang ini yang dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Arad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad membantah Jahmiyah al-Muta'abbidah yang mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau bahasa kita apa? Allahu fi kulli makan. Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Secara zatnya Allah di mana-mana. Kemudian muncul berikutnya al-Jahmiyah al-Mutakallimah, yaitu al-Jahmiyah ahlul kalam. Yang mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam. Tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiksi karena segala sesuatu selain alam yaitu Allah Subhanahu wa taala atau seluruh alam kalau bukan dalam Allah di luar Allah, enggak ada kemungkinan ketiga. Tapi mereka mengatakan Allah tidak di luar alam, tidak juga di dalam alam. Ini Jahmiyah al-Mutakallimah yang kemudian diikuti oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Ini semuanya menolak Allah di atas arsy. Hululiyah maknanya yaitu Allah menempati. Hulul maknanya menempati. Al-hululiyah maknanya menempati. Dari halla. Al-hululiyah yaitu meyakini Allah menempati. Maka ada yang mengatakan Allah menempati alam. Allah menempati alam. Allah zat tapi menempati alam.
Atau Allah menempati sebagian alam seperti menempati wali-wali, seperti mereka mengatakan ma fil jubbah illallah, tidak ada di balik jubah ini kecuali siapa? Allah ya. Perkataan sebagian sufi-sufi ya, mereka mengatakan bahwasanya dalam jubah ini adalah Allah. Itu Allah menempati sebagian makhluknya ya. Ini mazhab namanya hululiyah. Mazhab berikutnya disebut ittihadiyah, mirip, tapi ittihadiyah artinya Allah bersatu dengan makhluk sehingga satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ibarat kalau menempati itu kita tuangkan air di gelas, namanya air menempati apa? Gelas. Dan ada yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, ya. Sebagaimana kalau kita campurkan susu dengan kopi, kita aduk maka jadi susu kopi. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ini mirip seperti madhab dalam Nasraniyah. Ada yang mengatakan Allah menempati Isa. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, ada yang mengatakan Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Ada beberapa mazhab di kalangan kaum Nasara. Tapi berikutnya adalah mazhab Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak mungkin dilihat ya. Dan Allah adalah zat tanpa sifat. Kata mereka Allah zat tanpa sifat. Zat tanpa sifat. Sudah pernah kita jelaskan kalau Allah bersifat berarti syirik kata mereka. Tak, dengan syubhat ta'adudul qudama sudah pernah kita bahas. Jadi zat tanpa sifat. Sehingga zat Allah kosong dari sifat-sifat. Tidak ada sifat melihat, sifat mendengar, sifat ilmu, enggak ada. Zat tersebut tidak boleh ada sifat karena kalau ada sifat berarti jism. Sehingga mereka mengatakan Allah zat tanpa sifat dan Allah tidak mungkin dilihat. Mustahil dilihat. Sehingga para ulama mengatakan wujudnya Allah menurut versi Mu'tazilah adalah wujudun zihni. Itu hanya wujud yang dalam benak saja, wujud dalam benak. Wujud dalam benak yang realnya tidak ada, yang realnya tidak ada. Tapi ini Mu'tazilah. Sehingga mereka Allah tidak mungkin dilihat di dunia maupun di akhirat. Allah tidak bukan zat yang ada sifatnya. Sehingga cuma di benak aja sebenarnya. Hakikatnya Allah cuma dalam benak. Taib Asy'ariyah. Saya tambahkan sini Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Pertama al-mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu. Pendiri perintis ya, terdahulu di antaranya Abu Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya. Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian murid dari murid-muridnya seperti Al-Baqilani, Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Mereka mengatakan seperti ahlu sunnah Allah di atas arsy, Allah di atas makhluknya. Dan ini Abu Hasan Al-Asy'ari sebutkan dalam kitabnya di antaranya Maqalatul Islamiyyin, kemudian di antaranya Risalah ila Ali Thaghar. Dia menyatakan seluruh manusia ijma' bahwasanya Allah di atas arsy. Buktinya mereka berdoa dengan mengadahkan tangan ke langit. Sehingga semua sepakat Allah di atas arsy. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun yang mutaakhirin atau mutaakhirun yaitu Asy'ariyah belakangan. Mulai dari Al-Juwaini ya, Al-Juwaini kemudian sampai Ar-Razi ya, dan seterusnya ya. Al-Amidi ya, sampai yang belakangan ya seperti As-Sanusi. Mereka mengatakan ini sama dengan Jahmiyah, sama dengan Jahmiyah mutakallimah. Yaitu Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Allah tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam. Nah, ini yang sekarang beredar di Asy'ariyah zaman sekarang ini, yaitu pendapat mereka seperti Jahmiyah mutakallimah yang mengatakan Allah tidak di dalam alam dan Allah juga tidak di luar alam ya. Faham? Faham atau tidak?
Siap ujian nanti. Taib. Kita lanjut. Sudah? Taib, kita lanjut. Sekarang, jadi kalau tidak menetapkan Allah di atas arsy, itu menimbulkan penyimpangan dalam akidah. Makanya penting menetapkan Allah di atas arsy karena membenahi akidah seseorang. Kalau tidak menetapkan Allah di atas arsy, nanti bisa jatuh ke macam-macam. Kalau enggak begini, kalau begitu macam-macam, akan jatuh dalam berbagai macam pemikiran. Di antaranya salah satunya ini. Ya. Tapi kalau mengatakan Allah di atas arsy, selesai. Allah di atas arsy, seluruh makhluk di bawah Allah, dan Allah menguasai semua yang di bawah arsy. Ya. Taib, kita lanjutkan sekarang dalil-dalil ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Dalil ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dalil akal, dalil fitrah, dalil nas, dalil ijma'. Saya mulai dulu dari dalil nas, Al-Quran dan Sunnah. Karena ini hukum asal adalah kita menetapkan sifat-sifat Allah dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Dalilnya banyak. Ada 23 sisi pendalilan. 23 sisi pendalilan. Yang pertama, Ibnu Abil His menyebutkan sekitar 18, kemudian ditambah lagi oleh Ibnu Qayyim dan Hafiz Al-Hakami, sehingga ada 24 atau 23 pendalilan. Yang pertama ada fauqiyah. Fauq artinya ketinggian. Seperti Allah berfirman tentang para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Artinya para malaikat takut kepada Rabb mereka min fauqihim, dari arah atas mereka. Kalau sudah ada min, itu menunjukkan arah. Ya. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Malaikat takut kepada Rabb mereka dari arah atas mereka, ya. Ya. Dan dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan min fauq, maksudnya dari sisi arah, ya. Seperti, jadi kalau ada min sama fauq, maka itu sudah nas bahwasanya itu menunjukkan arah. Beda kalau saya berkata fauq saja, di atas. Seperti saya mengatakan begini, adz-dzahabu fauqal fiddah. Emas di atas perak. Mungkin ada yang mengatakan maksudnya bukan posisi, tapi maksudnya adalah kualitas. Paham atau tidak? Karena mereka ahlul bidah, mereka mentakwil. Kata mereka, fauq maksudnya adalah dari sisi kualitas. Seperti kita mengatakan adz-dzahabu fauqal fiddah. Emas di atas perak, maksudnya kualitas, bukan posisinya. Itu benar cara bahasa Arab. Kalau tanpa huruf min, masih ada kemungkinan bahwasanya itu maknanya adalah perbedaan kualitas. Tapi kalau sudah pakai min, itu menunjukkan apa? Arah. Min fauqihim berarti dari arah atas. Tidak ada tafsiran lain. Dan itu banyak dalam Al-Quran, sebelum surat Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan dari atas mereka dan dari arah bawah mereka. Ini tentang ahlul kitab, kalau mereka bertakwa, la akalu min fauqihim, itu mereka akan mendapat rezeki dari arah atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan di arah bawah mereka. Allah gandengkan antara arah atas dengan arah apa? Bawah. Demikian juga surat Al-An'am ayat 65, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Dan dialah Allah yang Maha Kuasa, mampu untuk mengirim azab kepada kalian min fawqikum wa min tahti arjulikum, dari arah atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Sama, min fawq berarti pasti arah. Paham? Maksudnya dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Seperti lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, dan bagi mereka neraka jahanam di bawahnya adalah tempat tidurnya, mihad dari api, wa min fawqihim ghawash, dan selimut dari api juga dari atas. Jadi min fawq pasti artinya apa? Dari arah atas. Ibrahim, dan seluruhnya ada, ya. Dan banyak sekali, kalau mau dicari tulis saja min fawq, akan keluar banyak sekali ayat dalam Al-Quran Allah menggunakan lafal min fawq, maksudnya dari arah atas. Seperti ayat ini dalam surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum, para malaikat takut kepada Rabb mereka. Dari mana? Min fawqihim, dari arah atas mereka. Berarti Allah di atas para malaikat. Malaikat di langit, berarti Allah di atas mereka. Berarti Allah di atas apalah? Langit. Ini dalil sangat jelas bahwasanya Allah di atas para malaikat. Malaikat ada di langit enggak? Banyak dalilnya malaikat di langit, dan mereka lapor kepada Allah, kita sebutin. Taib, dalil yang kedua,
Dalil yang kedua, fauqiyah secara mutlak. Ini yang masih bisa ditakwil. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dan dialah Allah berada di atas hamba-hambanya, ya. Sebagian ahlul bidah mentakwil kata mereka fauq di sini maksudnya secara kekuasaan, bukan secara posisi. Benar secara bahasa kalau sekedar fauq tanpa ada min bisa maknanya juga kualitas atau bukan posisi. Tetapi kalau kita lihat konteks ayatnya, maka fauqiyah di sini mencakup juga fauqiyah posisi, bahwasanya posisi Allah berada di atas makhluknya, ya, di atas makhluknya. Dan Ibn Abi Hanafi menyebutkan tidak pantas Allah dibandingkan dengan makhluknya kalau tanpa ada sebab. Hanya sekedar Allah lebih baik daripada makhluk, apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya. Seakan-akan merendahkan kedudukan Allah. Misalnya kita mengatakan, misalnya ada orang mengatakan Syekh bin Baz lebih pintar daripada Firanda. Ini menghina atau merendahkan Syekh bin Baz? Atau menaikkan kualitas Syekh bin Baz? Merendahkan. Karena ngapain bandingkan dengan saya? Beda kalau Syekh bin Baz lebih pintar dari Syekh Albani, itu baru kita angkat derajat apa? Syekh bin Baz. Tapi kalau Syekh bin Baz lebih pintar daripada kamu, ya ngapain merendahkan, ya? Makanya penyair berkata, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Tidakkah kau lihat bahwasanya pedang itu akan jatuh pamornya jika kau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat? Ya apa? Ngapain pedang dibandingkan dengan apa? Tongkat. Tapi kalau pedang lebih tajam dari pisau, ini memuji apa? Pedang. Jadi apa faedahnya Allah mengatakan Allah lebih kuasa dari makhluknya hanya sekedar begitu tanpa ada sebab, maka kurang pas. Intinya benar secara bahasa kalau sekedar fauq itu bisa menunjukkan ketinggian kualitas, tetapi juga umum kalau kita ambil umumnya termasuk juga posisi Allah, apalagi ada ayat yang sebelum yang sudah kita sebutkan ada min dan fauq. Paham sampai sini? Taib, yang kemudian dalil berikutnya ada lafal al-uruj. Al-uruj artinya naik, seperti mi'raj. Mi'raj itu Rasulullah naik ke langit, ya. Seperti firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naiklah malaikat, para malaikat dan Jibril kepada Allah. Naik kepadanya. Berarti Allah di mana? Ada enggak Allah di mana-mana? Kalau di mana-mana enggak mungkin naik kepadanya. Maksudnya, lafal naik kepada Allah menunjukkan Allah di atas. Jelas sekali, karena naik itu kemana? Ke atas. Dan malaikat naik ke atas. Para malaikat dan ruh maksudnya malaikat Jibril. Ta'rujul malaikatu wa ruh ilai. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi SAW, faya'rujul ladzina batu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kata Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail malaikatun bin-nahar. Ada malaikat sip siang, ada malaikat sip malam. Mereka mengawasi kalian. Maka malaikat yang tadi malam menginap bersama kalian naik ke atas lapor kepada Allah. Maka Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Dan Allah sudah tahu. Kata para malaikat, taraktuhum wa hum yusallun. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka, mereka dalam kondisi salat. Dan kami tinggalkan mereka, mereka dalam kondisi juga salat, ya. Jadi malaikat naik lapor kepada siapa? Kepada Allah. Allahnya di mana? Di atas. Makanya naiknya ke atas, laporan ke atas. Sangat jelas. Kemudian juga ada lafal su'ud. Su'ud artinya manjat. Su'ud itu naik sama saat manjat atau naik, ya. Maknanya. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, ya, bahwasanya lebih naik juga, ya, maknanya sama aja naik. Bahwasanya kalimat-kalimat yang baik berupa zikir, berupa Al-Qur'an, amalan tersebut naik kepada Allah. Ada kata ilaihi, naik kepadanya. Dan naik kemana? Ke atas. Ya sudah, berarti Allah di atas karena dikatakan naik kepadanya. Ini dalil yang keempat. Yang kelima, sebagian makhluk diangkat kepadanya. Sebagian makhluk diangkat kepadanya seperti Allah mengangkat Nabi Isa. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum." Wa ma qataluhu yaqina, bal rafa'ahu Allah ilaih. Ya. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Ya.
Tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Akan tapi Allah angkat Nabi Isa kepada Allah. Diangkat ke Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Wahai Isa, aku akan mewafatkan kau dan aku akan angkat engkau kepadaku. Wa rafi'uka ilayya. Kata Allah, aku akan angkat engkau kepadaku. Berarti Allah di mana? Di atas. Kemudian juga lafal ulu al-mutlaq secara mutlak. Wa huwal aliyul kabir. Wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha agung, maha tinggi, maha agung. Wa huwal aliyul kabir. Dialah Allah maha tinggi, maha besar. Ya. Ada salah seorang dai di YouTube yang menolak Allah di atas. Bahkan siapa yang nunjuk Allah di atas kafir katanya. Tapi waktu dia mensyarah surat ayat kursi, wa huwal aliyul azim, kata maha tinggi dan maha agung. Ditunjuk mana? Tunjuk ke atas. Jadi di sini Allah maha tinggi dan maha agung, maha tinggi dan maha besar. Aliyun hakim, Allah maha tinggi. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah di atas, turun kitab darinya. Al-Quran turun darinya. Allah berfirman, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turun. Al-Quran turun dari Allah. Turun dari Allah. Selesai. Allah berarti di atas. Karena Al-Quran turun dari Allah. Allah juga berfirman, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran turun dari Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dalam ayat yang fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Berarti dari atas ke bawah. Allah turunkan lewat malaikat Jibril turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah sebutkan sebagian makhluknya khusus di sisinya. Seperti firman Allah, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Sungguhnya malaikat yang berada di sisi Rabbmu. Di sisi Rabbmu berarti dia di atas ya, karena lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para malaikat. Ya. Kalau Allah di mana-mana tidak dikatakan ada di sisi Rabb, enggak ada, semuanya sama. Demikian ayat berikutnya, perhatikan. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu. Dan milik Allah lah semua yang di langit dan yang di bumi dan yang berada di sisinya. Berarti Allah bedakan, yang di langit ada makhluknya, yang di bumi ada makhluknya, yang di sisinya juga ada makhluknya. Berarti beda. Allah tidak di mana-mana, di sisinya berarti di atas. Mereka lebih tinggi lagi di sisi Allah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian juga ketika Rasulullah menyebutkan Allah mencatat semuanya dalam kitab, yaitu dalam Lauhil Mahfuz, annahu indahu fawqal arsy. Bahwasanya kitab Lauhil Mahfuz di sisi Allah di atas arsy. Lauhil Mahfuz letaknya di mana? Di atas arsy. Di sisi Allah. Karena Allah di atas apa? Arsy. Jelas. Jadi ketika disebut ada sebagian makhluk di sisi Allah menunjukkan Allah maha tinggi. Kalau Allah di mana-mana maka tidak bisa dikatakan sebagian makhluk di sisi Allah karena semua makhluk akan derajatnya sama karena Allah di mana-mana. Kalau Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, maka tidak bisa dikatakan sebagian makhluk di sisi Allah karena Allah tidak bisa di sisi, tidak ada satupun yang bisa di sisinya karena dia tidak di luar alam, tidak juga dalam alam. Faham? Ketika dikatakan ada sebagian makhluk di sisi Allah berarti Allah berposisi dan berarti dia di atas. Paham atau tidak? Kecepatan enggak ini? Hah? Paham enggak? Paham insyaallah. Masih ada 23 dalil ya, masih baru 9. Yang ke-9, Allah di atas langit. Dalilnya aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ard. Apa kalian merasa aman dari Allah yang di atas langit? Yaitu kalian di bumi, kalian merasa aman karena Allah di atas, kalian merasa aman. Jadi Allah mengatakan kalian di bumi, kalian merasa aman dari zat yang di atas langit. Ya. Dan dalam Al-Quran, misalnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalian tidak percaya kepada aku, wa ana aminum man fis sama, sementara aku kepercayaan zat yang di atas apalah? Langit. Jelas, fis sama di atas. Fi kalau maknanya adalah tinggi, karena fi sama bisa artinya tinggi. Sama itu bisa dua makna. Bisa maknanya sekedar tinggi, bukan berarti
sama al-mabniyah, bukan berarti langit yang kita lihat. Sama secara bahasa Arab bisa artinya apa? Tinggi. Seperti Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tidak kalian lihat pohon yang akarnya menancap dan dahannya menjulang ke langit, maksudnya ke atas. Jadi as-sama dalam bahasa Arab bisa artinya apa? Bisa artinya tinggi, ya. Di antaranya. Kalau dikatakan amintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di ketinggian? Maka fi di sini artinya di. Tapi kalau sama yang dimaksud adalah sama yang kita lihat, yang langit dunia, langit ke-1, ke-2 sampai ke-7, maka fi maksudnya adalah ala, di atas. Jika maknanya langit, maka fi maknanya adalah ala, itu di atas. Seperti firman Allah, fasiru fil ardi, ya. Berjalanlah di bumi, maksudnya di atas bumi, paham? Bukan kaki masuk di tanah, enggak. Fi maksudnya di atas, ya. Fi juzu'in nakhli, ya. Dan kami akan salib di atas batang korma, ya. Jadi fi maknanya bisa bisa maknanya di atas. Kalau as-sama maknanya adalah ketinggian, berarti Allah di ketinggian. Fi maknanya di. Tapi kalau maknanya langit, Allah di langit, maksudnya di atas lah langit. Bukan berada di dalam langit, tapi di atas apa? Langit. Faham? Berdasarkan dalil yang lain, Allah karena langit, baru kemudian air, kemudian arsh, baru Allah di atas arsh. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Kemudian dalil juga Allah di atas arsh. Dan ini banyak ayat, 7 ayat. Ya, tsumma stawa 'alal arsh. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dalil banyak menunjukkan Allah di atas arsy, dan arsy adalah makhluk yang tertinggi. Dia adalah atap dari surga Al-Firdaus, ya. Sehingga di atas arsy adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia puncak dari makhluk, dan Allah di luar makhluk. Baik. Kemudian yang ke-11, hamba-hamba mengangkat tangannya ketika berdoa. Ini di antara dalil bahwasanya Allah di atas. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah yastahi min abdihi idza rafa ilayya yaday an yaruddahuma sifran. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Kepadanya, kata Allah mengangkat kepadanya. Lalu Allah kembalikan kedua tangannya kosong. Mengangkat kepadanya berarti ke arah mana? Ke arah atas. Orang berdoa semuanya begini. Enggak ada yang begini, ya. Apalagi begini, kan. Apalagi begini. Gimana-mana enggak ada. Semuanya ke atas. Enggak ada, ya. Kata Allah, hamba mengangkat kedua tangannya ke arahku. Berarti arah Allah di mana? Di atas. Paham? Sudah difoto? Sudah, ya? Lanjut. Sekarang yang ke-12. Allah turun ke langit dunia setiap malam dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Fayaqulu, ya, hal min da'in fa astajiba lahu wal mustaghfirin fa aghfirlah hal min sa'il fa utiya su'lah. Rabb kita turun di langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Turun dari atas ke bawah. Kemudian Allah mencari hambanya, adakah hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Adakah hambaku yang memohon ampun akan aku ampunkan? Adakah yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Ini jelas. Nanti kita akan bahas mungkin sifat nuzul. Tapi intinya ini jelas. Enggak mungkin kita bilang yang turun rahmat Allah. Kalau rahmat Allah cuma turun di langit, ngapain? Enggak sampai kita, paham? Berarti rahmat cuma gantung, kan? Bilang, yanzilu rabbuna, Rabb kami, Rabb kita turun di langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Selesai. Kalau ditakwil itu adalah rahmat, berarti rahmatnya cuma gantung di langit, ngapain? Paham? Kalau ditakwil itu malaikat, masa malaikat berani berkata, siapa mohon ampun kepada aku akan aku ampuni? Mana malaikat berkata demikian? Faman yaqul minhum inni ilahum min dunih, fadzalika najzi jahannam. Ya, siapa di antara malaikat berani mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, kami akan azab dia dengan neraka jahanam. Malaikat enggak ada yang berani bilang siapa minta kepada aku akan aku kabulkan. Siapa yang beristighfar akan aku ampuni. Mana malaikat berani? Yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti Allah dari atas. Kemudian juga isyarat dari Nabi kepada Allah dengan jarinya. Ketika Nabi SAW di haji, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya. Antum mas'uluna anni, famadza antum qailun? Wahai para sahabatku, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang akan kalian jawab kalau kalian ditanya bagaimana tentang dakwah Muhammad?
Maka para sahabat berkata, "Nasyhadu annaka qad ballagta risalah wa nasahta ummah." Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah melakukan yang terbaik bagi umat ini dan engkau telah berjihad dengan jihad yang benar dan seterusnya. Maka Rasulullah angkat jarinya, Rasulullah mengatakan, "Allahumma syhad." Allahumma syhad. Rasulullah, ya Allah, saksikanlah mereka. Ya Allah, saksikanlah mereka. Kalau Allah tidak di atas, ngapain Nabi tunjuk ke atas? Ini bohong aja. Ngebohongin 100.000 sahabat. Paham? Jelas. Kira-kira kalau ada orang Arab Badui masuk Islam, karena ada orang Badui baru Islam ikut hajian. Kalau Nabi bilang gini, ternyata Allah tidak di atas, berarti Nabi ngapusi, paham? Kati ngapusi enggak? Ya, bohong. Orang Arab ya Allah, saksikanlah. Ini nunjuk ke atas gimana? Terus katanya Allah tidak di atas. Terus Nabi ngapain begini? Nabi ngapain begini? Nabi ngapain begini? Taib. Kemudian di antara dalil bahwasanya Nabi bertanya kepada seorang wanita, "Aina Allah?" Berarti tanya posisi. Dalam bahasa Arab, aina maksudnya apa? Di mana? Jelas. Aina Allah. Dan jawabannya jelas, fis sama. Di atas langit. Selesai. Man ana, siapa engkau? Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, "A'tika fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, mereka disuruh dia wanita mukminah. Kemudian berikutnya kelanjutan dari ke-14, Nabi mempersaksikan orang yang menyatakan Allah di langit dengan iman. Ini tadi hadis tadi. Ketika ada seorang sahabat ingin memerdekakan budaknya, Rasulullah panggil, Rasulullah tes dulu, kata Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Hadis sahih riwayat Muslim. Fis sama, Allah di langit. Man ana, siapa engkau? Siapa aku? Kata dia, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia, sungguhnya seorang wanita mukminah. Jelas ya. Bahwasanya Allah di atas langit. Tapi yang ke-16, Allah mengabarkan Fir'aun mengingkari pernyataan Musa bahwa Allah di langit. Jadi Nabi Musa mengabarkan Allah di langit. Maka Fir'aun ingin mendustakan Nabi Musa. Maka dia suruh Haman bikin bangunan yang tinggi. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, wahai Haman, buatlah bangunan yang tinggi supaya saya bisa sampai di langit, ya, pintu-pintu langit, agar aku bisa buktikan bahwasanya Musa pendusta. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Menurutku dia pendusta. Jadi apa tujuan Fir'aun bikin bangunan tinggi? Untuk membuktikan Tuhan tidak di langit. Sehingga dia mengatakan, menurutku Musa berdusta. Berdusta apa? Berdusta mengabarkan Tuhannya di mana? Di langit. Maka dia ingin buktikan Musa pendusta, dia ingin naik ke langit. Tuhanmu di langit. Saya cek dulu ada atau tidak. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, siapa yang menetapkan Allah di langit, maka dia Musawi, dia pengikut Musa alaihi salam. Dan siapa yang menolak Allah di langit, ingin membuktikan Allah tidak di langit, maka dia Fir'auni, pengikut siapa? Fir'aun. Ini jelas sekali. Ya, bahwasanya Fir'aun menolak Allah di langit, makanya dia bilang, bangun tinggi, saya ingin cek. Menurut saya Musa pendusta. Mana ada Tuhannya di langit? Kenapa dia ingin mengecek? Karena ada pernyataan Musa alaihissalam bahwasanya Allah di langit, sehingga dia ingin buktikan bahwasanya Allah tidak di langit. Paham tidak? Paham? Paham. Kemudian ini yang ke-16. Yang ke-17, ketika Nabi Mi'raj bolak-balik naik antara Allah dan Musa, Nabi menerima perintah salat 50 waktu. Kemudian Nabi turun ketemu Nabi Musa di langit keberapa? Ke-5 kalau tidak salah. Ke-6 ya. Ke-6 itu Ibrahim ya. Ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya berapa? 50. Berat, minta fatlub minhu takhfif. Irji ila rabbik fatlub minhu takhfif. Baliklah kepada Tuhanmu dan minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak bakalan mampu. Saya sudah coba umatku Bani Israel, mereka tidak mampu. Akhirnya Rasulullah balik. Diturunkan 5 jadi 45. Turun lagi dia Musa, berapa? 45, balik lagi. 45. Setiap kali Rasulullah balik kurang 5. Berarti berapa kali bolak-balik? Ya, kalau 10 habis 0. Enggak sholat kalau gitu. Tinggal iling ya enggak. Bolak-balik sampai dari 50 jadi berapa? 40? Ya, sampai tinggal 5. Dan disebut Rasulullah, aku bolak-balik antara Allah, Rabbku dan Musa. Bolak-balik, atas bawah. Paham? Baik. Sebelum saya lupa, saya tambahkan lagi yang 24.
Rasulullah hampir melihat Allah. Ya, hampir lihat Allah. Ya. Terkait Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW sudah dekat dengan Allah, maka Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah kau lihat Rabbmu? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Sampai para sahabat khilaf, Nabi lihat Allah atau tidak. Kenapa mereka khilaf? Karena mereka tahu Nabi sudah dekat dengan siapa? Allah. Karena mereka tahu Nabi ketemu siapa? Allah. Ketika mereka tahu Nabi sudah ketemu Allah, sudah dekat dengan Allah, sehingga khilaf di kalangan mereka, Nabi lihat atau tidak. Seandainya Nabi tidak di langit, Allah tidak di langit, Nabi ketemu siapa begitu? Enggak ada, kan ada khilaf di kalangan para sahabat. Ngerti pendalilannya? Saya ulangi. Nabi naik ke langit, Sidratul Muntaha, ketemu siapa? Ketemu Allah. Ini di oleh para sahabat. Bahwasanya Nabi ketemu Allah. Makanya timbul khilaf di kalangan mereka. Apakah Nabi lihat Allah atau tidak? Sehingga Nabi ditanya, engkau lihat Allah? Nabi berkata, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Seandainya Allah tidak di langit, apakah ada khilaf di kalangan para sahabat? Nabi lihat Allah atau tidak? Tentu tidak ada. Mereka bilang, Nabi tidak ketemu Allah. Kalau ada yang tanya, ya Rasulullah, apa engkau lihat Tuhanmu? Batomu saya lihat Tuhanmu. Di atas tidak ada Tuhan. Harusnya kalau Tuhan tidak ada, jawaban Nabi begitu. Endasmu. Emang saya ketemu Tuhan di atas. Siapa yang bilang Tuhan di atas? Kalau tidak ada Allah di atas, mungkin Rasulullah jawabnya, bukan begitu. Maksudnya bahasa kita ya. Rasulullah bahasanya sungguh indah ya. Astagfirullah. Maksudnya Tuhan tidak di situ. Ini akidah sesat. Tuhan tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah. Ngapain tanya saya ketemu Tuhan? Kira-kira begitu, ya. Karena Rasulullah harus membenarkan akidah umatnya. Tapi Rasulullah membenarkan pertanyaan tersebut. Rasulullah bilang tidak bisa karena ada apa? Ada hijab. Selesai. Berarti sudah dekat dengan Allah, memang ketemu Allah. Makanya orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj dari dulu. Saya kalau ikuti acara Isra Mi'raj selalu ustadznya bilang Nabi ketemu Allah di langit ke-7, ke atas Sidratul Muntaha. Semua bilang begitu. Ini belakangan aja baru bilang, siapa bilang? Itu belakangan. Belakangan ada syubhat, iya enggak? Dulu kantum ikut Isra Mi'raj, cuma ustadznya bilang apa? Nabi ketemu siapa di langit? Ketemu Allah. Enggak ada khilaf di kalangan kita semuanya. Semuanya bilang Nabi ke atas ketemu Allah, Jibril pun tidak ikut dalam rangka menerima perintah salat. Sekarang muncul belakangan ahlul bidah bilang, ya Pak, siapa bilang Nabi ketemu Allah di atas? Enggak ada Allah di atas. Subhanallah. Terus ngapain Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau lihat Tuhanmu?" Kalau kita, endasmu. Emang Tuhan di atas? Siapa bilang saya ketemu Tuhan? Tidak ada Tuhan di atas. Jangan sesat akidahmu. Dan Nabi tidak pernah menunda. Kalau kemungkaran, Nabi pasti akan tegur. Dan Nabi tidak menegur, justru Nabi membenarkan sallallahu alaihi wasallam. Benar saya di atas ketemu Allah, cuma saya tidak bisa melihat. Azan kah? Azan dulu kah?
Taib, kita lanjutkan. Jadi saya tekankan bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu bukti bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karena Allah mengatakan siapa yang mengingkari Allah di atas, seakan-akan dia mengingkari mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Terus Nabi kampanye ke atas. Apa kemuliaan Nabi? Kalau Nabi tidak ketemu siapa? Allah, berbicara langsung dengan Allah ya. Oleh karenanya Isra Mi'raj menunjukkan Allah di atas. Kemudian berikutnya dalil ke-18, penghuni surga melihat Allah di arah atas. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum ayanan atau iyanan kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Kalian benar-benar akan melihat Allah iyanan, maksudnya muayana langsung. Atau ayanan, bisa dibaca ayan tapi dibaca iyanan. Sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Kalau lihat rembulan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Makanya Nabi mengatakan la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan desak-desakan. Beda kalau pusat pandangannya di depan, maka ada yang orang tinggi kita kurang lihat. Tapi kalau lihat ke atas enggak perlu desak-desak. Semua ini menunjukkan Allah di atas. Makanya tidak mungkin sempurna menolak Allah di atas kecuali harus menolak tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang komitmen adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak di atas dan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mungkin dilihat. Yang aneh Asy'ariyah mutaakhirin, mereka mengatakan Allah tidak di atas tapi Allah bisa dilihat di akhirat. Terus lihatnya kemana? Allah tidak di atas, tidak di arah, tapi Allah bisa dilihat. Namanya lihat kan di depan mata kita enggak? Namanya melihat berarti katanya Allah bisa dilihat tapi tidak di depan mata. Terus gimana? Terus bagaimana coba? Allah bisa dilihat tetapi tidak di hadapan mata. Maka itu namanya bukan dilihat. Itu namanya dihayalkan. Makanya Asy'ariyah yang ngerti bahwasanya itu adalah kontradiktif, mereka mengatakan ru'yah qalbiyah seperti Mu'tazilah. Itu cuma tambahan ilmu aja, penglihatan batin, bukan penglihatan apa? Mata. Karena mengatakan Allah tidak di arah, sementara mengatakan Allah bisa lihat dengan mata, ini mustahil. Tidak mungkin menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kalau menetapkan, tetapkan sekalian, Allah di arah dan juga bisa dilihat. Kalau enggak, tolak sekalian seperti Mu'tazilah. Tidak bisa dilihat, tidak di arah, jelas. Adapun mengatakan Allah bisa dilihat, tapi bukan di arah, repot. Terus ngelihat kemana? Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Taib. Ini di antara dalil bahwasanya Allah di atas, penghuni surga melihat Allah ke atas. Kemudian dalil yang berikutnya, Allah disifati dengan az-zahir seperti sabda Nabi, antal awwal wa laisa qablaka syai' wa antal akhir wa laisa ba'daka syai', antal zahir laisa fawqaka syai' wa antal batin laisa dunaka syai'. Engkau adalah yang maha awal, tidak ada yang sebelummu sesuatu pun, yang engkau adalah akhir, tidak ada terakhir pun setelahmu. Engkau adalah zahir, yang di atas, tidak ada yang di atasmu segala sesuatu pun. Engkau adalah batin, yaitu tidak ada yang tersembunyi dari ilmumu. Sini fauq, laisa fauqaka syai', anta zahir. Tidak ada yang di atasmu. Jadi Allah yang maha atas. Kemudian juga Allah datang untuk mulai persidangan pada hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah datang mulai menjalankan persidangan di padang mahsyar. Berarti Allah datang dari arah atas menuju kepada makhluk untuk menyidang mereka. Kapan? Di padang mahsyar. Bagaimana kita enggak tahu, pokoknya kita beriman. Bagaimananya yang kita tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau membayangkan bagaimana datangnya Allah, kita pasti menggunakan data makhluk seperti yang sudah dijelaskan. Enggak usah dibayangin. Pokoknya kita ngerti Allah datang kemudian menjalani persidangan, menyidang mereka. Kemudian ke-21. Dalam hadis malaikat Israfil melihat ke atas ke arah arsy, siap tunggu perintah. Kata Nabi SAW, inna tarfa sahibis sur, sungguhnya ujung mata pandangan sahibus sur, yaitu yang siap, malaikat Israfil yang siap meniup sangkakala, mudh wukkila bihi musta'iddun yanzuruna wal arsy, sejak ditugaskan kau nanti yang bagian tugas meniup sangkakala, sejak saat itu dia selalu memandang ke atas, ke arah arsy. Ke arah arsy, memandang ke arah arsy. Makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Dia khawatir diperintahkan sebelum dia berkedip, maka dia selalu melihat ke atas. Kenapa lihat ke atas? Karena Allah di mana? Di atas. Ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Seakan kedua matanya seperti bintang yang sangat bercahaya. Ini malaikat apa? Israfil. Jadi sejak itu dia sudah siap melihat ke atas. Kalau Allah enggak di atas, ngapain lihat ke atas? Taib. Dalil yang ke-22, ketika Musa hendak melihat Allah, maka Allah suruh melihat ke arah atas.
Musa bertemu dengan Allah, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Dalam surat Al-A'raf, ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu. Nabi Musa ingin melihat zat Allah. Kenapa Nabi Musa sudah rindu? Karena Nabi Musa sudah mendengar bicara langsung dengan Allah. Dan Rasulullah merasakan kebahagiaan ketika dia sudah mendengar suara Allah langsung. Dia ingin lihat zat Allah, ingin lihat zat Allah. Maka kata Allah, lan tarani, kau tidak mampu melihatku. Di dunia enggak mampu. Tidak bisa. Walakin inzur ilal jabal. Lihatlah kalau kau mau coba, lihat ke arah gunung. Ya. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung masih tetap kokoh, kau akan melihatku. Suruh lihat ke mana? Ke arah atas. Falamma tajalla rabbu, ketika tajalli maksudnya yadhhar, ketika Allah menampakkan dirinya di gunung, ja'alahu dakka, gunung pun hancur, wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa pun pingsan. Maksudnya Allah ingin menunjukkan dirinya dari arah mana? Arah atas, tapi Musa tidak mampu. Ini dalil bahwasanya Allah di atas. Kalau di mana-mana, coba lihat ke bawah. Lihat ke sumur, saya di mana-mana kan bisa. Itu lihat. Faham? Baik. Dalil yang ke-23, turunnya malaikat dari sisi Allah. Ya. Allah mengatakan yunazzilul malaikata birruhi min amri ala may yasha'u min ibadi. Allah menurunkan malaikat dengan Al-Qur'an dari perintahnya atas perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah turunkan malaikat. Berarti posisi Allah di mana? Di atas. Allah turunkan malaikat. Itu Allah menurunkan malaikat Allah di atas. Baik. Ini 24 sisi pendalilan. Ya. Masing-masing ada dalilnya banyak. Ini 24 sisi pendalilan. Kalau ternyata kita katakan semua harus ditakwil, semua ini harus ditakwil bahwasanya Allah tidak di atas. Ini kan susah. Maka wajib bagi seorang Jahmiyah atau seorang Asy'ari atau seorang Mu'tazili untuk mentakwil semua ini. Oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Ini maksudnya sampai 24 sisi mereka takwil. Susah atau tidak? Susah kalau mau ditakwil semua. Karena dalilnya bukan satu, dalilnya banyak. Ini mau ditakwil semua repot. Lantas kalau gitu, mana nas yang tegas tentang keberadaan Allah? Jadi nas itu kan dalalahnya ada namanya nas. Ada namanya zahir, ada namanya muawwal. Kalau nas itu tegas, bahwasanya tidak bisa ditakwil lagi. Begini, seperti bilangan ya. 12 bulan ya, 12 misalnya. Kalau zahir itu ada dua kemungkinan, tetapi yang kuat yang salah satunya namanya zahir. Kalau muawwal ada kemungkinan tapi yang marju diambil. Baik. Kita tanya, kalau kamu bilang ini semua ditakwil, mana nasnya yang tegas mengatakan Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam? Mana nasnya? Sebutkan pernyataan Allah, pernyataan Nabi, pernyataan sahabat. Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam. Atau pernyataan Allah di mana-mana. Mana nasnya? Sehingga kita berpegang kepada nas itu, kemudian kita takwil semuanya. Kan begitu cara mentakwil. Ini kita pegang, yang lain kita takwil karena bertentangan dengan ini. Mana dalilnya? Enggak ada, semuanya pakai logika. Oh, kalau Allah di atas berarti Allah berarah, kalau berarah berarti Allah berfisik, kalau berfisik berarti Allah jisim, kalau jisim berarti tasbih dengan makhluk. Ini semua logika. Ini mau dikemanakan 24 sisi pendalilan ini? Mau dikemanakan? Sehingga kalau kita katakan 24 sisi pendalilan ini semuanya harus ditakwil, jadilah Al-Quran isinya semua ayat takwil. Takwil semua berarti. Al-Quran katanya kitabun mubin, kitab yang jelas, kitab yang menjelaskan. Hudan, kitab petunjuk. Huda lil muttaqin, mana huda? Penyesat bukan petunjuk. Kalau ternyata semua ini ternyata tidak benar, Rasulullah begini ternyata bohong, Rasulullah begini ternyata bohong. Allah bilang Allah turun malaikat ternyata bohong. Semuanya bohong kan berarti. Kalau ini berarti semuanya bohong, cuma bahasa kiasan. Kalau gitu yang nas mana? Yang nas mana? Kalau nasnya enggak ada terus apa namanya? Ini Al-Qur'an jadilah dalil ini semua isinya takwil. Taib. Kalau dikatakan ini semua ayat mutasyabihat, maka jadi Al-Quran kebanyakan ini mutasyabihat. Ya. Kita tanya, mana muhkamnya kalau gitu? Mana muhkamnya? Kita tidak mengatakan ini ayat mutasyabihat kecuali ada muhkamnya. Muhkamnya mana baru kita hukumi seluruh banyak ini adalah mutasyabihat. Bahkan kata Ibn Rushd bahwasanya syariat dibangun di atas, Allah itu di atas. Syariat dibangun di atas apa? Keyakinan Allah di atas. Makanya Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, rahmat turun dari atas. Malaikat lapor dari bawah ke atas. Ini kalau semua dirubah, Allah tidak di atas, agak susah mengaturnya. Karena kalau kita bicara syariat semuanya menetapkan Allah di atas. Paham? Sampai sini dulu syubhatnya nanti. Yang penting paham dulu ya. Oke, demikian saja. Wallahu ta'ala bishawab. Saya tidak buka pertanyaan banyak tentang syubhat. Insyaallah nanti kita jawab pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.